Berikut ini penggambaran lengkap tentang Ya'juj dan Ma'juj, Gog and Magog, berdasarkan Al-Quran, hadits Rasulullah SAW, dan penafsiran para ulama klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan Al-Tabari. 1. Asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, mereka disebut dalam dua tempat utama. Surah Al-Kahfi 1893-99 dan Surah Al-Anbiya 2196-97. Mereka disebut sebagai dua suku besar dari keturunan manusia, bukan makhluk gaib atau jin. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh, salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam, yang juga merupakan leluhur bangsa Turki, Tartar, dan Mongol. 2. Kisah dalam Al-Quran, Zulkarnain dan tembok besi. Ketika Zulkarnain menjelajahi bumi, ia menemukan satu kaum yang mengadukan, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberi upah kepadamu agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" QS Al-Kahfi 94. Zulkarnain pun membangun dinding raksasa dari besi dan tembaga cair untuk menahan mereka. Dinding itu begitu kuat hingga mereka tidak dapat menembusnya atau memanjatnya. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. QS Al-Kahfi 97. Zulkarnain kemudian berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh." Quran Surat Al-Kahfi 98. 3. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Dalam beberapa hadis syahid, Rasulullah menggambarkan mereka sebagai kaum yang sangat banyak jumlahnya, seperti ombak yang saling bertumpukan. Wajah mereka lebar dan datar, mata kecil, hidung pesek, dan kulit kemerahan atau kekuningan, menyerupai bangsa-bangsa Asia Utara. Dalam penafsiran sebagian ulama, kuku mereka seperti cakar, dan mereka rakus memakan apapun yang mereka temui. Mereka tidak beriman kepada Allah dan akan membuat kerusakan besar di bumi ketika keluar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi menyebut, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj berusaha melubangi tembok itu hingga hampir tembus, lalu mereka berkata, "Besok kita akan lanjutkan." Namun ketika kembali esok hari, tembok itu kembali seperti semula. Hingga suatu hari mereka berkata, "Besok, insya Allah, kita lanjutkan." Maka Allah izinkan mereka menembusnya. 4. Waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda besar kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj." HR Muslim. Setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan wafatnya Dajjal, Allah izinkan Ya'juj dan Ma'juj keluar dari balik tembok besi. Mereka turun dari tempat tinggi, menyebar ke seluruh bumi, menghancurkan tumbuhan, meminum seluruh air, dan membunuh siapapun yang mereka temui. Hingga mereka melewati Danau Tabariyah, lalu mereka meminum airnya sampai kering. HR Muslim. Manusia dan bahkan Nabi Isa bersama pengikutnya akan berlindung di bukit-bukit dan tempat tinggi, berdoa agar Allah menolong mereka. Akhirnya, Allah mengirimkan ulat, penyakit di leher mereka, hingga mereka mati serentak dan bumi dipenuhi bau busuk mayat mereka. Kemudian Allah menurunkan burung-burung besar seperti unta untuk membawa jasad-jasad mereka dan membersihkan bumi. 5. Lokasi dan misteri. Al-Quran tidak menyebut lokasi pasti dinding itu. Namun, banyak mufasir berpendapat bahwa tembok itu berada di wilayah antara dua gunung di utara Asia Tengah, di sekitar pegunungan Kaukasus, Armenia, atau antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Ibnu Katsir menulis dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Zulkarnain membangun tembok itu di antara dua gunung besar di wilayah Turkistan untuk menghalangi bangsa-bangsa liar yang merusak bumi. 6. Makna dan hikmah. Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar kisah misteri, tetapi peringatan tentang akhir zaman, bahwa kekuatan besar manusia tanpa iman
akan menjadi sumber kerusakan. Dan apabila telah dibukakan tembok Yakjuj dan Majuj, mereka turun dengan cepat dari tempat tinggi dan janji yang benar, hari kiamat telah dekat. QS Al-Anbiya 96-97.